Perkenalkan, kami dari kelompok drainase A2 yang beranggotakan saya, Felix Pangindra, Johnson, dan juga Christian Junior akan mempresentasikan mengenai tugas drainase kami menggunakan aplikasi SWMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai makalah yang kita buat. Yaitu analisis SWMM 5.1 pada drainase di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, di khususnya Jalan Nusa Indah. Yang pertama terdapat daftar isi seperti biasa, lalu daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya adalah drainase adalah fasilitas penting kota sebagai penyalur air hujan. Sistem drainase ini tidak boleh gagal berfungsi karena dapat berdampak buruk bagi aktivitas penduduknya. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk dan area pemukiman turut mengurangi area resapan air yang menyebabkan penurunan daya tampung dalam tata guna lahan kota. Oleh karena itu, kita memilih salah satu contohnya, yaitu Kecamatan Patrang di Jember. Berikut latar belakangnya, lalu rumusan masalah, bagaimana kinerja saluran drainase pada area banjir di Jalan Nusa Indah dengan menggunakan software EPA SWMM 5.1. Lalu yang kedua, bagaimana perbedaan perhitungan software EPA SWMM 5.1 dibanding perhitungan manual. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi banjir dan genangan Jalan Nusa Indah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi kinerja saluran drainase Jalan Nusa Indah menggunakan SWMM 5.1, menganalisis perbedaan perhitungan software EPA SWMM 5.1 dan perhitungan manual, mendesain ulang saluran drainase Jalan Nusa Indah yang bebas banjir. Manfaat penelitiannya ya dapat dilihat di sini, ada bagi peneliti yaitu menjadi sarana evaluasi permasalahan saluran drainase. Peneliti lain sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan evaluasi kinerja drainase pada saluran perkotaan. Bagi akademisi seperti mahasiswa dan lain, yaitu dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuannya. Bagi masyarakat, memberikan perencanaan yang tepat untuk penanganan masalah banjir tersebut. Bagi pemerintah, ya otomatis untuk melakukan normalisasi saluran drainase, khususnya di Kecamatan Patrang. Ruang lingkupnya yaitu simulasi yang dilakukan terhadap kuantitas limpasan permukaan saja di area saluran Sungai Rembangan, Kota Jember. Simulasi ini dilakukan dengan modeling software EPA SWMM 5.1 dan perhitungan manual. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama kita mengkaji yaitu pengertian drainase yang kita dapatkan dari Sulipin tahun 2004 dan juga Wesley 2008. Analisis hidrologi di mana memuat analisis frekuensi yaitu menggunakan statistik data kejadian yang telah terjadi untuk memperoleh probabilitas besaran hujan. Parameter-parameternya yaitu kita menghitung rata-rata dengan rumus log X sama dengan sigma log X1 per N, standar deviasi, koefisien kepencengan atau skewness, koefisien Courtois CK atau koefisien dan variasi, koefisien variasi CV, S per X. Yang kedua ada analisa curah hujan rencana, yaitu dengan 3 metode yang sudah pernah kita pelajari di hidrologi, yaitu metode distribusi normal, Gumbel, dan log Pearson 3. Periode ulang kita mengambil tergantung dari fungsi saluran serta daerah tangkapan hujan. Lalu kita juga melakukan uji kecocokan data dengan 3 metode, yaitu uji Chi kuadrat, uji Chi square, Smirnov, Kolmogorov. Dan yang kelima kita melakukan mencari intensitas hujannya. Intensitas hujan kita dapat hubungan antara intensitas, durasi hujan, dan frekuensi hujan yang dinyatakan dalam kurva EDF. Dan intensitas tersendiri dapat dihitung dengan rumus Monod, Talbot, Ishiguro, dan Sherman. Rumus Monod yaitu intensitas sama dengan R24 atau yang kita kenal sebagai curah hujan maksimum selama 24 jam per 24 dikalikan 24 per TC, yaitu waktu konsentrasi dipangkat 2 per 3. Untuk Talbot, kita pakai I sama dengan A per T plus B. A dan B adalah konstanta yang bergantung dari lamanya hujan pada suatu das. I yaitu intensitas yang kita cari, T lamanya hujan, N banyaknya data. Rumus Ishiguro juga kita dapat hitung, yaitu I sama dengan A per akar T plus B sama
T juga merupakan lamanya hujan, N banyak data, A dan B konstanta yang bergantung dari lamanya hujan pada suatu das. Sherman, I sama dengan A per T pangkat N. A dan B juga merupakan konstanta yang bergantung dari lamanya hujan pada suatu das. T per lamanya hujan, N adalah banyak data. Yang ketiga, kita mengukur maksud saya komponen dan parameter aplikasi SWMM yang kita gunakan. Pertama, ada input subsegment. Setelah kita menggambar subsegment pada SWMM, ada parameter yang diinputkan, yaitu luas daerah, lebar, outlet, air itu keluar di mana, rain gauge, dan junction atau node. Junction atau node ini kita inputkan sebagai penerima inflow dari limpasan. Dari subcatchment, parameter yang diinputkan pada junction atau node adalah sebagai berikut. Lalu ada yang ketiga, conduit atau link. Parameter yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang keempat ada rain gauge. SWMM menggunakan objek rain gauge untuk menampilkan input data ke sistem. Rain gauge mensuplai data presipitasi hujan untuk satu atau lebih subcatchment. Yang diinputkan ada rain format, rain interval, data source, outfall node. Outfall node sendiri ada parameternya invert elevation, tide gate, fixed stage. Semua parameter ini dari A sampai E akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Junior. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Lokasinya seperti yang saya sudah katakan yaitu di Jalan Nusa Indah, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berikut lampiran foto gambar 1 yaitu lokasi penelitian. Langkah-langkah penelitian yang kita jalankan yaitu pertama kita mengumpulkan data, yaitu data geometri saluran, data tata guna lahan, lalu data sekundernya kita ada data hujan, peta kita ambil dari Google Earth dan Google Maps, dan yang kedua ada analisis curah hujan. Analisis curah hujan bertujuan untuk menghitung hujan rencana atau rancangan dalam analisis. Metode yang digunakan adalah log Pearson 3 untuk menentukan tinggi curah hujan dengan skala ulang atau periode ulang 5 dan 10 tahun. Jadi untuk penelitian kali ini kita mengambil curah hujan periode ulang 5 dan 10 tahun. Simulasi menggunakan SWMM nanti akan dijelaskan oleh teman saya Junior. Jadi saya akan menjelaskan mengenai cara menggambar luasan daerah atau subcatchment area di Google Earth Pro. Pertama kita ketikkan dulu jalan yang akan kita tinjau yaitu Nusa Indah, Jember. Lalu kita ketikkan polygon, kita ketik daerah perumahan misalnya. Lalu kita gambar di sini. Kita rubah stylenya dari 50%. Lalu kita ganti warnanya ke hijau. Setelah itu kita untuk tahu luasannya kita bisa lihat di measurement area, lalu square meter ditemukan luasannya 8,024 8.024 meter persegi. Lalu kita bisa menandai dengan cara memberikan nama di sini. Dengan nama misalnya daerah perumahan. Lalu kita juga bisa mengukur panjangnya dengan cara add pad daerah perumahan. Lalu dari sini saya sini kita bisa tahu lengthnya dalam meter 56,3. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Shalom Pak Surya dan rekan-rekan sekalian yang menonton video recording kami. Saya Johnson dari kelompok A2 dengan MRP
B111871. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami melakukan proses perhitungan manual. Sebelumnya, terima kasih untuk Saudara Felix atas penjelasannya terkait latar belakang kelompok kami dan laporan kami. Berikutnya, mari kita membahas bagaimana perhitungannya. Next. Pertama, kita akan membahas perhitungan curah hujannya. Yuk, mari kita lihat. Ya, di sini ya. Nah, di sini kita memperoleh data curah hujan dahulu. Sebelum melakukan perhitungan, kita mencari data ini dari mana? Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, di mana kami mengambil stasiun Kasmaran dan Semba, di mana dua stasiun ini terletak di Kecamatan Patrang, yaitu lokasi penelitian kelompok kami. Dengan dua data ini, kami melakukan proses rata-rata. Kemudian, setelah itu, kami melakukan proses perhitungan statistik. Nah, ini ya. Proses perhitungan statistiknya, kami pertama kali harus melakukan filter, mengurutkan data curah hujan dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Dengan ranking M, 1 ini untuk yang terbesar, dan 17, yaitu jumlah data total kami, ditempati oleh curah hujan terkecil. Nah, setelah itu kami dapat melakukan perhitungan P, M per N plus 1. Ya. Nah, setelah itu, kami juga mengkonversi ke nilai len dari 135 misalkan. Setelah itu, kami melakukan perhitungan, N-nya kan 17 ya dari awal ya. Perhitungan X-bar. Ya, ini average biasa, jumlah total dibagi dengan jumlah data. Seperti itu. Lalu, standar deviasi kami menggunakan rumus yang sampel. Akar total X min X bar kuadrat per N min 1. Jadi, kami perlu menghitung X min X barnya dulu. Yang kuadrat ini. Nah, kita hitung dulu totalnya sekian. Lalu kami hitung dengan S. Sedangkan untuk koefisien skewness atau kepincangan atau kemencengan, ya sama saja namanya, ini mewakili seberapa jauh sih jarak kita dari titik simetris distribusinya kita tuh gambarnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus N per N-1, N-2, terus ini S pangkat 3, dikalikan atasnya dengan jumlah total dari X min X bar pangkat 3. Nah, ini ya. Kita pakai 117.000 ini dimasukkan. Diperoleh angka sekian, 1,03. Sedangkan CK, kurtosis, ini nama lainnya adalah koefisien keruncingan. Seberapa curam sih? Bukan diagram, maaf. Grafik distribusi kita. Nah, di sini kita menggunakan rumus N kuadrat per N-1, N-2, N-3, S pangkat 4, lalu atasnya dikalikan dengan nilai X min X bar pangkat 3 totalnya. Maaf, X min X bar pangkat 4. Ya, jadi kita pakai, ya ini, 8.929 ini. Nanti dari sana kita peroleh nilai CK, ya. Lalu kita menghitung CV. CV ini standar deviasi dibagi X bar atau X rata-rata. Nah, prinsipnya sama semua untuk yang nilai len, jadi sama dengan curah hujan, cuman kita beda ambil ininya aja. Beda di sini aja ya. Kita ambil yang len. Tapi pada dasarnya ini tidak terpakai nanti. Yang kita pakai adalah yang kiri ini. Cuma secara prosedural statistik kami tetap mencantumkan karena ini adalah formalitas gitu maksud saya. Berikutnya nilai tengah, median, Q2. Kita punya 17 data. Berarti median kita adalah data ke N plus 1 per 2, yaitu 17 plus 1 per 2, 9. Data ke 9 adalah 79 dan 4,36. Nah, di sini ya. Oke, ini referensi-referensi eksternal kami. Sedangkan rumus-rumus yang tadi kami pakai berasal dari diktat hidrologi.
Mari kita lanjutkan. Setelah kita menghitung statistik tadi, untuk apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu untuk menghitung parameter pengujian statistik dasar untuk penentuan pola distribusi hujannya. Di sini kita punya 4 tipe distribusi. Ya, normal, log normal, Gumbel, log Pearson 3. Perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa memakai semuanya. Kita harus mencari satu yang paling mendekati. Kalau kita lihat di sini CS ya, kita ini mengcopy dari perhitungan sebelumnya. Ya. Lalu dibandingkan dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Ternyata ini jauh ya, CS-nya 0. Terus ini CK-nya 3, kan jauh ya. Terus di sini CS kita pakai rumus memasukkan CV, CK memasukkan CV. Di input ternyata angkanya sekian. Nah, ternyata cuma selisih 0,2, 0,3 ya. Ya, mendekati lah. Sedangkan di sini selisihnya 3. Ya kurang dong. Lalu yang Gumbel di sini CS-nya 1,03, di sini 1,14 ya, mendekati kan. Tapi CK-nya ya cukup jauh, hampir 1 ini. 0,8 ini bisa-bisa ya, kurang lebih. Jadi karena cukup jauh, asumsinya ya kurang. Sedangkan untuk yang log Pearson di sini 1,03 ya, tidak sama dengan 0, memenuhi. Yang di sini 0,23, di sini 0 ya, mendekati juga kan. Maka dari syarat-syarat yang ada, yang paling mendekati adalah log Pearson 3. Begitu. Sehingga nanti dalam perhitungan R24 ya kita pakai log Pearson 3. Gitu ya. Nah, oke. Sebelum kita menggunakan log Pearson 3, kita harus menguji validitas data kita. Caranya bagaimana, Johnson? Nah, sekarang saya beritahu saudara-saudari. Cara menentukannya adalah misalkan Q kuadrat dulu. Kita menentukan dulu banyaknya data berapa? 17. Taraf signifikannya 5%. Jumlah subkelompoknya 5. Dari mana 5 ini? 1 plus 1,33 kali len N. N ini jumlah data. Lalu kita bulatkan 0 desimal. Dan terakhir degree of freedom-nya kita pakai 2. Jadi jumlah subkelompoknya dikurangi 2 dikurangi 1. Ya. Nah, sekarang kita ranking dulu seperti yang tadi data hujannya. Kita ranking dulu, kita peroleh M kan peringkatnya kan. Lalu kita menghitung nilai log dari misalkan ini log 135. Setelah itu kita rata-rata kan X bar. Lalu kita kan perlu menghitung S. Karena rumusnya sama, akar XI min X bar kuadrat per N-1, maka ya kita perlu tahu dulu nilai totalnya ini berapa. Kita hitung dulu, ternyata diperoleh S-nya sekian, 0,023. P-nya pakai rumus M per N plus 1, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, rumusnya. Lalu ini kita kalikan 100%. Terus terakhir T, seper P rumusnya ya. Nanti dari sana, kita kan tadi kan sudah punya 5 subkelompok, ya kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Terus kita ambil dari batasan dari batas-batas ini, kita masukkan ke sini peluangnya. 22, 38, 61, 77 ya. Seperti itu ya. Lalu kita hitungkannya dengan cara interpolasi. Kita punya peluang 22, berarti kan 0,22. Ya, kita interpolasi sama yang di sini antara 0,2 dan 0,25. Antara 0,67 dan 0,84. Ya kan? Nah, ini diinterpolasi. Berdasarkan tabel nilai variabel reduksi Gauss. Dari sana diperoleh nilai XT, ya kan? XT ini apa? X bar ditambahkan K dikalikan dengan S atau standar deviasinya. Diperoleh XT. Nah, XT yang kita peroleh ini kita input ke sini. Ya, ini XT yang pertama, yang kedua, batas ketiga, batas keempat. Tadi kan expected-nya yang kita bagi pertama kan 4, 3, 4, 3, 3 ya. Nah, ternyata yang observe itu tidak sama dengan yang tadi kita bagi itu. Yang kita bagi secara kasar, kita bagi merata ya. Ternyata tidak semerata itu. Observe-nya berdasarkan interval ini diperoleh 5, 1, 2, 4, 5. Nah, di sini kita hitung dulu jumlahnya. Apakah kita benar ngitungnya? Ternyata betul sudah kita.
Nah, lalu kita hitung observe mean expected dikuadratkan. Angkanya sekian, lalu dijumlahkan ini ya di sini. Nah, di sini X kuadrat itu observe mean expected pangkat 2 dibagi sama expected-nya. Diperoleh angka sekian, ya kita jumlahkan. Nah, dari sana kita dapat angka 4,25 C kuadrat. C kuadrat ini adalah penyimpangan dari data kita. Sedangkan tadi kita sudah punya degree of freedom atau derajat kebebasan sebesar 2 dan 5% kan alfa kita tadi. Berarti tingkat kepercayaannya ya 95%. Kalau saudara-saudari bingung 5% ini apa, mungkin saudara-saudari ingat di kelas statistik dulu pernah belajar tentang distribusi normal. Di sana ada separuh kiri alfa, separuh kanan alfa. Nah, 5% ini adalah total dari kiri dan total dari kanan. Kalau mau lebih mudahnya, analoginya mungkin seperti orang-orang kaya atau miskin di dunia ini secara ekonomi. Kemungkinan besar kita ini termasuk yang 95%. Sedangkan alfa atau orang yang menyimpang, mungkin itu yang paling miskin, yang mungkin untuk makan nasi sebutir saja tidak punya uang, atau mungkin yang paling kaya, seperti Bill Gates mungkin, atau Jeff Bezos. Mereka termasuk yang 5%. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu, setelah kita punya C kuadrat kita 4,25, kita bandingkan dengan C kritis. C kritisnya berapa? 5,991. Dari mana ini? Dari sini, tabelnya. Di sini kan 0,05. Lalu degree of freedom-nya 2. Berarti 5,991 kan angkanya. Nah, setelah itu, saudara-saudari tinggal menentukan apakah diterima atau tidak. Kalau C kuadrat kita lebih kecil dari C kritis, maka diterima. Karena artinya apa? Artinya toleransi, batas toleransi untuk tingkat kepercayaan kita itu tidak terlampaui. Gitu. Kalau C kuadrat kita sudah oke, berarti kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu Smirnov-Kolmogorov. Nah, apa sih Smirnov-Kolmogorov ini? Sama prinsipnya untuk uji validitas, hanya saja beda metode. Gitu loh. Agar kita bisa semakin yakin dalam menggunakan data ini. Prinsipnya sama, kita ranking dulu dari yang terbesar ke yang terkecil, M-nya. Lalu kita log, kita perhitungkan lognya, nilai lognya, misalkan log 135. Nah, prinsipnya kita rata-rata, lalu kita kan perlu nilai S. Nah, nilai S ini kita seperti yang biasanya ya, kita XI min X bar dikuadratkan, supaya kita bisa dapat nilai S-nya. Ini totalnya kita masukkan, ternyata S-nya 0,02. Setelah itu kita menghitung nilai P seperti yang tadi, M per N plus 1, lalu 1 min P. Ini kan komplementernya. FT, rumusnya itu dari kita punya XI, ya, dikurangi sama X bar-nya kita, dibagi sama S-nya kita, atau standar deviasinya. Diperoleh itu FT nilai namanya. Lalu kita menghitung P aksen. P aksen ini rumusnya sedikit berbeda. P aksen ini M per N min 1. Lalu komplementernya adalah 1 min P aksen. Nah, dari sana kita dapat nilai D-nya, yaitu P aksen min P. Ya. Oke. Dari sini semua kita ambil D terbesarnya. D terbesarnya adalah 0,118 yang paling bawah ini. Di sini 0,118. Ternyata nilai dari D kita tidak lebih besar dari D kritis, yaitu 0,32. Jadi diterima. Prinsipnya sama, D kritis adalah toleransi yang bisa diterima. Seperti itu. Nah, dari mana angka 0,32? Kita kan tadi sudah punya data 17, N-nya. Lalu alfanya kan 0,05. Ya, silakan saudara-saudari melakukan interpolasi antara 0,34 dan 0,29. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Oke. Artinya karena metode C kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov ini sudah diterima, sudah dipenuhi. Oke, maka selanjutnya kita bisa menghitung log Pearson 3. Nah, ini adalah tampak lengkapnya ya. Ada beberapa referensi-referensi eksternal kami, tapi tetap ya, pada dasarnya kami mengacu pada diktat hidrologi
dan beberapa detail kami dasarkan pada diktat mata kuliah statistik yang juga ada di UK Petra. Berikutnya kami melakukan perhitungan log Pearson 3. Seperti yang sudah tadi kita uji, ternyata yang paling cocok kan log Pearson 3. Kita menggunakan periode ulang 5 tahun dan 10 tahun, sedangkan curah hujan ini kami ambil dari hasil rata-rata yang sudah kami hitung sebelumnya. Setelah itu kami gunakan tabel ini. Tabel ini untuk nilai kaset. Nilai kaset ini berdasarkan T dan berdasarkan CS yang nanti kita hitung. T-nya 5 dan 10. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Nah, di sini adalah X-nya, XI-nya. Kita hitung log-nya, lalu kita hitung rata-ratanya berapa. Ini totalnya ya. Ini rata-ratanya. Jadi rata-rata dari ini X Z bar-nya berapa. Terus ini Z min Z bar. Kemudian ini Z min Z bar kuadrat. Ini Z min Z bar pangkat 3. Ini dipakai untuk menghitung standar deviasi dan ini dihitung untuk menghitung CS atau skewness coefficient. Nah, rumusnya sama persis ya. X bar per n-1 di akar, lalu di sini juga n per n-1, n-2 ya kan, S pangkat 3, lalu dikalikan x min x bar pangkat 3, sama persis, hanya saja di sini z variabelnya. Dari sini diperoleh nilai kasetnya sekian, lalu kaset ini dikalikan dengan sigma z ini. Lalu seperti di cara statistik kita sebelumnya, kita menghitung nilai ZT dengan cara Z bar ditambah KZ dikalikan sigma Z. Seperti itu. Nah, setelah itu, X ini sama dengan antilog dari ZT. Antilog ZT. Antilog sama dengan 10 pangkat ZT. Kenapa? Karena log kan log X misalkan. Jadi kan 10 log X. Nah, basisnya itu 10. Seperti itu kurang lebihnya ya. Dan sistem kami ini juga mengikuti diktat hidrologi. Dan kebetulan seluruh program kami sudah terintegrasi sehingga hanya perlu mengecek input awalnya saja. Karena sisanya seperti sheet ini log Pearson 3 yang kedua dan yang ketiga di sini sudah otomatis. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke. Mari kita lanjutkan ya. Setelah kita punya R24, ini akan dipakai untuk perhitungan intensitas hujan maupun Q terjadi yang akan dipikul oleh drainase kita. Oke, ini selanjutnya adalah perhitungan intensitas hujan. Di sini kita melihat ya bahwa ada beberapa metode yang kita kenal di kelas hidrologi dulu. Ada 4 ya, Manonobe, Talbot, Sherman, Ishiguro. Yang kelompok kami gunakan sebagai metode utama adalah Manonobe, yang ini. Tapi kami tetap melakukan perhitungan dengan metode-metode lain sehingga dapat menyajikan data yang lengkap. Selanjutnya kita akan menghitung rumus dari Manonobe. Sebelum itu kita harus punya data periode ulang dan R24-nya. Nah, ini kita copy dari yang sebelumnya ya. R24-nya. Periode ulangnya juga 5 dan 10 tahun. Ini adalah persamaannya yang dihitung menggunakan rumus Manonobe. Ya kan? Berikutnya kita akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana sih menghitung intensitas di cara Manonobe. Caranya seperti ini. Kita menghitung R24 yang tadi sudah kita hitung masing-masing untuk 5 dan 10 tahun. Ya, dibagi 24 dikalikan dengan 24 per durasi waktu kita per 60 karena menit ya satuan kita ya. Dipangkatkan 2/3. Sedangkan untuk metode yang Talbot, Sherman, Ishiguro, yang ini yang Talbot ya, mereka punya cara masing-masing. Rumusnya ini tinggal diikuti saja untuk tabelnya. Mungkin I-nya ini kita sama ratakan. Lalu ini IT, I kali T, ini I kuadrat, ini I kuadrat T, ini log T, ini log I, ini log T kali log I, ini log T kuadrat ya. Log T kuadrat, ini akar T, I akar T, I kuadrat akar T. Seperti itu ya.
Jadi, setelah kita menghitung ini semua, buat apa sih tujuannya kalau saudara-saudari tanya? Tujuannya itu supaya kita punya persamaan kurva intensitas hujan kita nanti. Kalau yang tadi kan yang mononobe kan pakai yang bawah ini persamaannya sebenarnya ya. Tinggal di input saja 483,5 kali T pangkat min 2/3 ya. Seperti itu kurang lebihnya ya. T-nya nanti di input, T-nya masing-masing ini ada yang 5 menit, 10 menit, sampai 30 ya. Sedangkan kalau yang di sini, kita menghitungnya adalah A, log A, B, N-nya tetap 17 semua, dan I. Ini rumusnya macam-macam. Kalau yang Talbot ya, ini A per T plus B. Kalau yang Sherman A per T pangkat B. Dan Ishiguro A per T pangkat 0,5 atau akar T plus B. Ya. Nah, di sini kalau ditanya apa isinya A, ya, isinya B, isinya C, ya. Ya, silakan saudara bisa melihat ya dari rumus-rumus yang diberikan pada contoh perhitungan. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke. Berikutnya untuk yang B-nya juga sama prinsipnya ya di sini. B. Nah, di sini kalau yang log A bagaimana? Oke, setelah itu selesai semua, nanti kita mendapat nilai I-nya, persamaannya bagaimana. Ini untuk yang 5 dan 10 tahun. Oke, selanjutnya kami menggambarkan kurva IDF. Kurva IDF kami ini terdiri dari metode mononobe. Jadi kami caranya membuat itu seperti apa sih? Kok bisa seperti ini? Jadi kita dulu itu melakukan select data ya. Jadi datanya ini kita input dari yang sini. Dari yang sini. Kalau saudara melihat ya, ada yang seperti kotak-kotak hijau, chat area. Nah, di sini. Oke. Dan akhirnya jadilah seperti ini. Ini menggambarkan intensitas hujan dari data kami. Oke, setelah kita punya intensitas hujan, maka selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan Q terjadi, yaitu Q yang dipikul sebagai beban oleh saluran kita. Di sini sebelumnya kita harus menghitung data. Maaf, bukan menghitung, mencari data dari lahan kita. Baik itu S, baik itu A, baik itu C, baik itu ND. Untuk S dan A, kita dapat memperolehnya dari Google Earth, Google Earth Pro. Lalu untuk daerahnya, kita membaginya seperti ini supaya mudah. Ini ya. Kita jadi membaginya berdasarkan ini. Mungkin Pak Surya sudah cukup familiar ya dengan pembagian kami. Subandi 5, Subandi 6, Cendrawasih 1, Cendrawasih 2, Nusa Indah 1, Nusa Indah 2, Nusa Indah 3, terus ini Nusa Indah 4, ini Mawar 1, Mawar 2 ya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi kalau nanti saudara-saudari yang lain mungkin bingung dari mana, lihat gambar yang tadi. Di sini prosesnya sederhana. Kita mengumpulkan data ini S, A ini dari Google Earth Pro, lalu C dan ND ini kita menentukan ini tipe lahan seperti apa, material permukaannya seperti apa, maka kita bisa menentukan nilai-nilai ini semua ya. Nah, untuk aspalnya kita bisa menentukan manning, ini manning untuk salurannya sebenarnya ya. Lalu untuk periodenya ini dari yang cara log Pearson 3. Log Pearson 3 yang tadi R24 ya. Ada 5 dan 10 tahun. Nah, prinsipnya kita harus menghitung periode ulang 5 tahun dan periode ulang yang 10 tahun. Gitu ya. Nah, yang 5 tahun dulu kita akan memberi contoh yang Cendrawasih 1. Di sini ada nilai C, A, C kali A, C total dan kawan-kawan. Sebelumnya kita harus tahu dulu daerah 3 dan jalan Cendrawasih. Yang mana sih? Nah, ini kita akan tunjukkan. Kita shift.
Ini adalah contoh dari perhitungan kami. Ini ya. Kita bisa melihat ya bahwa di sini ini daerah 3 yang kotak ini Subandi 5, ini Cendrawasih 1. Jadi daerah 3 ini harus dibagi 2 untuk Cendrawasih 1 dan Subandi 5. Sedangkan untuk yang jalan akan dibagi jalan cendrawasihnya antara Cendrawasih 1 dan Cendrawasih 2. Oke? Oke, selanjutnya kita kembali ke perhitungan yang tadi. Seperti apa sih cara hitungnya? Seperti ini cara hitungnya. Jadi, saudara-saudari, pertama kan sudah menentukan nilai C-nya berapa tadi di atas. A-nya kan juga sudah dari atas ya. Jadi, kita dari Google Earth, kita hitung lagi masih an. Entah itu bentuknya nanti dapat tributarinya segitiga, atau mungkin kotak, atau mungkin trapesium, ya kita nggak ada yang tahu ya, sesuai dengan asumsi saudara-saudari. Setelah dihitung A-nya, dijumlahkan. Lalu kita dapat C kali A, kita jumlahkan juga. Total C kali A per total A sama dengan C total. Lalu kita ND, kita dapat dari atas. Nah, L terjauh ini kita dapat dari mana? L terjauh kita dapat dari nilai jarak tegak lurus lahan terhadap saluran. Jadi ini dari aliran lahannya. S-nya ini diketahui dari Google Earth Pro. Lalu T1-nya kita hitung dengan rumus 2/3 kali 3,28 dikalikan dengan L terjauhnya, ya kan? Dikalikan dengan ND-nya dibagi dengan akar S-nya, semuanya dipangkatkan 0,467. Ini rumus dasar. Lalu L saluran ini adalah panjang saluran, ya. Panjang saluran yang kita tinjau ini berapa sih panjangnya? Terus kita hitung T2-nya L per V. Ya kan? L saluran per V aliran, gitu ya. Lalu kita menghitung T. T-nya ini adalah maksimal dari T1 antara 4 atau 2 ya, jelas 4 ya, ditambahkan dengan T2. Sebelumnya T2 di sini V-nya kita ambil dari Q saluran nanti ya. Kita nanti kan juga menghitung velocity, kecepatan salurannya. Ya, oke. Setelah kita punya nilai T, tadi kan kita jumlahkan, sudah. Kita menghitung nilai I. Ini kita pakai rumus R24 per 24 dikali 24 kali 60 per T yang sudah kita jumlahkan tadi dipangkatkan 2/3. Seperti itu ya. Dari sana diperoleh nilai Q dengan rumus 0,278 CIA. Nah, rumus ini sama semua. Hanya saja untuk yang periode ulang 10 tahun, saat menghitung I-nya, R24-nya kita pakai R24 yang 10 tahun. Karena ada 2 R24 tadi ya. Ada yang 5 dan 10 tahun periode ulangnya. Oke, sisanya sama persis. Selanjutnya ya ini jalan-jalan lainnya. Sama saja stepnya. Seperti di UTS, sebelum UTS drainase ya. Materinya ya, yang diajarkan oleh Bu Jasmine dahulu. Oke. Ini hasil rekapitulasi kami. Untuk Q 5 tahun dan 10 tahunnya. Ini untuk memudahkan saja. Oke, selanjutnya mari kita berlanjut ke perhitungan saluran. Di sini kita harus punya data. Data apa? B dan H. Ya kan? Lalu di sini ada data A. Maaf, bukan A, data S. Ingat, S-nya saluran berbeda dengan S-nya lahan. Ya, tapi bisa sama, bisa. Tapi apakah bisa beda? Sangat bisa juga. Ya, B dan H ini kami dapat dari data kondisi existing. S-nya juga, S existing-nya. Dari sini kita kan kebetulan bentuk drainasenya ini adalah kotak rectangular. Jadi A-nya ini A-nya tinggal B kali H. P-nya B plus 2H. R-nya ya A per P. V-nya 1/n kali R pangkat 2/3 S pangkat setengah. N-nya ini. Kenapa N-nya 0,016? Ini dari material beton soalnya saluran kita. Seperti itu ceritanya. Lalu untuk Q-nya adalah A kali V, area dikali velocity. Luas kali kecepatan ya. Semua sudah kita hitung untuk saluran-salurannya.
Setelah kita punya, ini apa sih? Ini adalah Q kapasitas dari saluran kita. Seberapa banyak sih maksimal dia bisa menampung? Sekarang kita membuat perbandingan. Mana sih yang banjir? Nah, ini kita lihat. Ternyata dari perhitungan kita, yang banjir itu di Nusa Indah 1. A, B, C. Di sini banjir. Di sini banjir. Nah, artinya apa? Kok bisa sih kita bilang banjir? Artinya Q kapasitas kita 0,09 masih lebih kecil daripada bebannya, Q bebannya. Ini Q bebannya 0,15, 0,18. Mungkin kalau teman-teman sedikit bingung ya dengan konsep Q terjadi atau Q beban dan Q kapasitas atau Q saluran, mungkin teman-teman lebih familiar dengan perhitungan baja atau beton. Ada MU harus kurang dari VMN. Nah, bayangkan MU ini adalah Q terjadinya yang 5 tahun dan 10 tahun, sedangkan VMN adalah Q saluran kita. Seperti itu. Kalau ini kan kita lihat ya, Q salurannya kapasitasnya 0,127. Oh, terjadinya cuma 0,4, 0,04, 0,06. Ternyata lebih kecil. Ya, di sini pun sama 0,4, di sini 0,3, 0,43. Di sini mepet sekali ya sebenarnya ya. Tapi ya untungnya nggak banjir. Gitu. Tapi ternyata 3 saluran utama 1A, 1B, 1C ini, segmennya ini 1A, 1B, 1C ini bisa menyebabkan luapan. Karena apa? Karena dia tidak mampu memikul aliran sehingga akan meluap ke jalan. Nah, saluran lain yang ikut ketambahan beban dari Nusa Indah 1 ABC ya akhirnya ikut-ikut meluap. Nah, tapi ternyata sumber permasalahan kita tuh ada di sini. Karena kita sudah tahu di sini banjir, saluran yang bermasalah cuma yang 1A, 1B, 1C, dan ternyata dia satu segmen di sini ya, 1A, 1B, 1C-nya. Ya, ada baiknya untuk ukurannya kita samakan saja untuk Nusa Indah satunya. Sehingga patokan kami untuk melakukan redesign adalah Q terjadi untuk 10 tahun yang paling besar, yaitu 0,33778. Nah, mari kita lihat bagaimana proses redesign-nya. Di sini ukuran awalnya kan 0,3 kali 0,65. Nah, kita melakukan proses optimalisasi, di mana ternyata dengan key target sebesar 0,33778 ini, yang paling besar adalah, maaf, yang paling besar kan ini. Ya, ternyata yang paling mendekati adalah ukuran 0,68 kali 0,68. Ada sedikit trial and error di sini untuk menemukan angka paling efisien. Nah, lalu kita buktikan ya, A-nya B kali H, P-nya B plus 2H, R-nya A per P, S-nya tetap dari soal yang sebelumnya, yang saluran ini tetap 0,001, tidak diganti jadinya ya, dasar salurannya. V-nya tinggal kita hitung, 1/N, R pangkat 2/3, S pangkat setengah. Lalu, key targetnya kan tadi sudah terpenuhi, akhirnya minus hasilnya. Artinya sudah aman untuk digunakan, tidak akan banjir lagi. Jadi, dapat disimpulkan, untuk mengatasi banjir, dari cara manual kami, cukup melakukan pengubahan dimensi di Nusa Indah 1, by A, B, dan C. Yang ukuran awalnya semua 0,3 kali 0,65, jadi 0,7 kali 0,7. Kenapa kok nggak 0,68? Untuk mempermudah proses konstruksinya. Kami buat kelipatan 0,05. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara menghitung, cara memperoleh nilai C, N, dan ND. Sekarang saya akan menjelaskan dari mana sih nilai C, N, dan ND yang sudah kami hitung tadi di perhitungan manual. Jadi di sini kalau saudara-saudari melihat, ini adalah tabel nilai C atau koefisien runoff. Kalau saudara-saudari melihat interval ini, artinya hanya angka-angka yang berada di antara 0,5 sampai 0,7 yang boleh dipakai untuk area yang
sekitar komersial area, sebagai area downtown ya. Nah, jadi tadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus melakukan penentuan dulu. Ini termasuk lahan apa. Jadi tata guna lahannya, land use-nya seperti apa. Nah, tadi kami sudah membagi, ada yang mungkin area tempat tinggal atau residential area, ada yang lahan hijau, ya kan? Jadi berbeda-beda nilainya. Nah, seperti ini. Lalu, selanjutnya adalah nilai ND atau coefficient of retardation. Jadi di sini berfokus ke apa sih permukaannya ini yang melapisi ini. Nah, kalau tadi mungkin ada yang konkret atau aspal, ya 0,03 langsung. Seperti itu kurang lebih. Kalau jalan pasti 0,03 kan gitu ya, kurang lebihnya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih untuk memperoleh kekasaran mining. Nah, ini untuk salurannya. Material saluran kita kan cast in place, konkret, jadi kita pakai 0,016 juga boleh, kan diantaranya. Tapi kalau mau pakai yang 0,013 atau 0,018 juga boleh ya, nggak masalah ya. Sebenarnya tuh kita bukan menentukan ya, tapi nilai N ini didasarkan pada material masing-masing. Tapi umumnya nilainya tuh diantara ini, intervalnya, seperti itu maksudnya. Ya, dan nanti dari sini semua Anda bisa melakukan perhitungan, baik itu saluran, baik itu lahannya, ya, dengan mempertimbangkan input-input variabel parameter ini. Seperti itu. Oke, demikian presentasi dari saya terkait tutorial perhitungan manual. Sebelumnya terima kasih untuk Saudara Felix yang sudah memberikan pendahuluan. Dan selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan untuk Saudara Junior yang akan menjelaskan bagaimana perhitungan SUMM dari kelompok kami yang menjadi metode kedua selain perhitungan manual yang sudah dilakukan tadi. Sekian presentasi dari saya. Saya Johnson, pamit undur diri. Terima kasih dan sehat selalu. Halo semuanya, saya dari kelompok A2 akan menjelaskan pengerjaan tugas drainase kami menggunakan software SUMM 5.1. Langsung aja ke softwarenya ya. Pertama, kita load backdropnya. Ini saya sudah load. Setelah itu atur node. Node itu ada junction sama outfall. Junction adalah titik pertemuan antara saluran drainase. Kalau outfall itu titik di mana debit airnya dibuang. Jadi kita tentukan junction dan outfall dengan cara add object. Setelah itu setiap node atau setiap junction dan outfall beri invert elevation dalam feet. Ini ada data-data lainnya, kalau ada akan lebih akurat. Setelah node ada link, klik link. Links adalah penghubung antar nodes. Dalam hal ini untuk saluran drainasenya menggunakan conduit dengan cara klik add object yang plus ini dan klik satu node ke node selanjutnya. Setelah itu misal saya sebentar di unload saja backdropnya, misalkan conduit yang ini, objeknya ada shape ada rectangle, trapezoidal, triangle, parabolic, dan seterusnya. Dalam kasus ini dipilih rectangular yang open dengan height sama width. Dua-duanya ukurannya dalam feet, jadi jangan salah satuan ya. Setelah shape ada panjang dan kekasaran mining. Di dalam feet juga ada data-data lain juga yang bisa diinput, tapi yang paling penting adalah shape, length, roughness. Setelah links, kita ke hydrology, subcatchment. Subcatchment inilah daerah tangkap. Inti cerita, subcatchment adalah
daerah tangkap debit air yang akan menyalurkannya ke saluran melalui satu node. Bisa di add object dengan menggunakan tanda plus yang ini. Setelah itu misalkan saya pilih subcatchment yang ini, edit object, ada yang paling penting adalah rain gauge, outlet, area, width, dan slope. Dalam kasus ini outlet adalah di mana air akan masuk ke saluran drainase, ya, area dengan acres, width, jarak terpanjang, dan slope kemiringannya. Untuk rain gauge akan direvisit setelah ini. Setelah itu kami bikin time series. Time series adalah kurva IDF. Add object, coba kita edit object dulu. Ini data-data yang kami perhitungkan secara manual menggunakan mononobe. Tapi kalau tidak mau menghitung secara manual atau dapat data dari range station, bisa langsung dimasukkan saja dengan time dan value yang bersangkutan. Setelah time series, balik ke hydrology lagi, rain gauge. Ini adalah rain gauge kita bisa ditambahkan dengan add object. Yang paling penting adalah time interval, dan pilihlah periode atau time series yang telah dibuat. Setelah itu, set setiap subcatchment yang tadi ke rain gauge yang ada. Setelah menginput data rain gauge ke setiap subcatchment, bisa di-run. Run was successful. Bisa menunjukkan penampang plot selection di sini. Misalkan junction 13, outfall 21. Semoga terlihat ya. Ini water elevation ya. Bisa lihat sini. Dan itu saja untuk SPMM. Langkah-langkahnya bisa diulang untuk setiap daerah atau setiap saluran. Dan aplikasi ini menurut saya cukup user friendly karena mudah untuk dioperasikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Setelah kita melakukan perhitungan manual dan running SWMM 5.1 yang dilakukan oleh teman saya yaitu junior, berikut adalah beberapa hasil run SWMM 5.1 dengan periode ulang 5 tahun. Run statusnya, surface runoff-nya demikian yang bisa dilihat. Sebentar saya akan zoom. Surface runoff minus 0,68%, flow routing minus 2,79%. Didapatkan water elevation cendrawasih 1, water elevation cendrawasih 2, water elevation Jalan Subandi 5, Nusa Indah 2, A, B, C, Sungai Rembangan, sampai Sungai Rembangan. Lalu ada water elevation Subandi 6, Nusa Indah 1, A, B, C, Sungai Rembangan. Water elevation Mawar 1, water elevation Mawar 2, water elevation Nusa Indah 4A, 4B, dan sampai Sungai Rembangan. Water elevation Nusa Indah 3 Rembangan, bisa dilihat di sini. Lalu ini ada support not flooding, periode ulang 5 tahun, bisa dilihat di sini. Ini hasilnya. Ini dapat maximum rate, day of maximum flooding, hour of maximum flooding, total flood, volumenya. Lalu ada status report periode 5 tahun, bisa lihat di sini. Ya, jadi ada inflow-nya, lalu ada total precipitation-nya. Kita lanjut. Ini run status periode ulang 10 tahun dengan surface runoff minus 0,58%,
flow routing minus 2,5%. Water elevation cendrawasih 1 bisa dilihat di sini. Water elevation cendrawasih 2. Water elevation Sumbandi 5, Nusa Indah 2A, 2B, 2C sampai Sungai Rembangan. Water elevation Sumbandi 6, Nusa Indah 1A, BC sampai Sungai Rembangan. Water elevation Mawar 1, water elevation Mawar 2, water elevation Nusa Indah 4A, 4B sampai Sungai Rembangan. Water elevation Nusa Indah 3 sampai Sungai Rembangan. Ini terdapat summary report note-nya. Ya, ini bisa dilihat. Sama seperti tadi yang untuk periode ulang 5 tahun. Dan ini juga ada status report-nya. Untuk perhitungan manual akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Johnson. Dan berikut saya tampilkan hasilnya. Yaitu ada pengujian validitas data, seperti yang kita katakan di atas. Data tahun. Nah, ini data yang kita dapatkan, data curah hujan lokasi penelitian dari Badan Pusat Statistik Jember tahun 2015. Ini tabel variabel statistiknya. Ini contoh perhitungannya untuk standar deviasi, koefisien skewness, kurtosis, variasi, dan nilai tengah dicari. Lalu parameter pengujian statistik dasar. Ini untuk menghitung pengujian Chi kuadrat. Dapatkan hasil berikut. Ini ada pengujian Smirnov-Kolmogorov. Dapatkan bahwa datanya statusnya diterima. Nilai kritis untuk Smirnov-Kolmogorov. Yang kedua yaitu penghitungan intensitas hujan, seperti yang kita katakan tadi menggunakan metodologi log Pearson 3. Didapatkan intensitasnya sebesar 90,999 mili untuk periode 5 tahun. Untuk periode 10 tahunnya dapatkan 110,650 mili. Ini dengan metode mononobe. Semua contoh perhitungan ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Johnson. Ini untuk metode Talbot. Ini contoh perhitungannya, metode Sherman. Untuk contoh perhitungannya, metode Ishiguro. Ya, ini tadi kurva IDF, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Untuk periode 5 tahun digunakan warna biru, periode 10 tahun kita gunakan warna orange. Perhitungan debit limpasan lahan, ya seperti yang tadi sudah saya contohkan di Google Earth Pro, saya menggunakannya untuk menghitung pembagian area drainase atau subcatchment pada Google Earth Pro. Ini tabel data, semua luasan ini saya dapatkan dari luas daerah yang saya gambar di sini, daerah 1 sampai 14. Lalu jalan cendrawasih juga saya ukur lebar kali panjang jalannya. Ini untuk data-data yang diketahui bahwa jalan rayanya terbuat dari aspal, sehingga N-manning-nya didapat 0,016. Nilai N dapatkan dari PPT drainase jalan raya. R24 periode 5 tahun dan 10 tahun didapatkan dari perhitungan curah hujan menggunakan metode log Pearson 3. Ini untuk periode ulang 5 tahun, perhitungan debit limpasannya nanti yang akan dijelaskan oleh Saudara Johnson. Jalan cendrawasih 1, 2, Sumbandi 5, 6, Nusa Indah 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, Jalan Mawar 1, Mawar 2, Nusa Indah 3, 4A, 4B. Ini untuk yang 10 tahun, sama dengan Ki yang otomatis akan lebih besar karena intensitas yang lebih besar. Cendrawasih 1, 2, Sumbandi 5, 6, Nusa Indah 1A, BC, Nusa Indah 2, ABC, Jalan Mawar 1, 2, Nusa Indah 3, Nusa Indah 4A, Nusa Indah 4B. Berikut rekapitulasi debit limpasan periode ulang 5 tahun dan 10 tahun. Dapatkan di jalan cendrawasih per 5 tahun debitnya sekian, bagian 2 dan seterusnya. Ini merupakan rekapannya dari data yang sudah saya inputkan di atas. Lalu ini ada contoh perhitungannya yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Johnson. Ini untuk perhitungan debit saluran drainase. Didapatkan data saluran drainase yaitu BH sekian. Lalu dapatkan Ki salurannya demikian. Ini juga contoh hitungannya. Setelah itu, setelah kita dapat debit limpasan dan debit saluran yang terjadi, kita dapat membandingkan apakah di saluran tersebut untuk periode ulang 5 tahun dan 10 tahun apakah banjir atau tidak. Didapatkan hasilnya bahwa cendrawasih oke, Sumbandi oke, Nusa Indah banjir, Nusa Indah 2A, BC oke. Kesimpulannya, dari hasil analisis SWMM bisa disimpulkan bahwa saluran drainase yang bermasalah adalah saluran drainase Nusa Indah 1 karena mengalami banjir, seperti dapat dilihat di hasil SWMM dan juga
rekapitulasi perbandingan antara key label limpasan dan key saluran. Perhitungan manual bisa dibilang sudah valid dan benar karena hasilnya yang didapatkan dengan perhitungan manual menunjukkan banyak kesamaan dan kemiripan dengan permodelan software. Sarannya, dikarenakan saluran drainase Nusa Indah 1 segmen ABC mengalami banjir, disarankan untuk memperbesar dimensi tinggi dan lebar dasar saluran drainase menyesuaikan dengan debit air saluran drainase Nusa Indah 1 bagian C dengan periode ulang 10 tahun. Berikut evaluasinya. Didapatkan saran redesign 0,3 untuk B-nya dan tingginya 0,65 itu untuk dimensi lama, dan barunya kita akan perlebar dan pertinggi sedikit. Untuk lebarnya kita besarkan 0,7 dan tingginya 0,7 juga. Berikut hasil contoh perhitungannya. Lalu berikut daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.